Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fasli yang terhormat, Bapak Ibu semua yang ambo hormati, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namo, menghemat waktu, izinkan pada kesempatan ini, pertama tentu kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Hanya dengan izin Allah kita bisa bertemu di ruangan ini. Salawat bering salam kita kirimkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang ambo hormati, masih ada Pak Ketua DPRD Wak. Terima kasih Pak Ketua. Tadi juga masih ada Pak Ketua LKM. Ambo ingin menyampaikan pesan dari kampung. Beberapa tahun belakang ambo keliling ke beberapa negari, Pak Fasli, Bapak dan Ibu semua. Anggaplah ini kabar dari kampung, bisa menjadi masukan, bisa menjadi autokritik lah untuk kita. Kita temanya mufakat ranah daranto membangun negari. Kita mufakat membangun negari. Orang nandari negari itu tidak ada di siko. Tidak ada wakil dari negari di siko. Kira-kira betul. Kita pingin suatu saat kita dengarkan negari itu berbicara. Awak punya program yang banyak tentang negari. Tadi Ibu luar biasa, 45 tahun beliau di Arab Saudi. Beliau ingin membangun negari dengan pulang ke surau. Kembali ke surau atau apa tadi Bu? Mohon maaf ya. Sebagaimana yang kita ketahui, Ambo juga ikut dengan Indo Jelito ke lembaga pemasyarakatan wanita sekitar 3 tahun yang lalu. Lupa ya, sekitar 380 orang wanita binaan atau tahanan wanita, 80%-nya kasus narkoba. Usianya mulai dari 16 tahun sampai 65 tahun. Bundo Kanduang. Kita juga tahu bahwa hasil data yang ada, LGBT itu kita nomor 5 se-Indonesia. Narkoba nomor 6 se-Indonesia. Ba'a menyuruh orang beradai, ba'a menyuruh orang beraja agama, tahu segala macam. Ekonomi itu yang susah. Kira-kira begitu. Ekonomi itu susah. Tidak ada nak dimakan agama pun saya nyuju ama. Bapak Ibu yang hormati. Oleh karena itu, kita ingin dengar negari itu. Dia berbicara di hadapan kita. Apa yang dia hadapi? Apa yang dia inginkan? Pak Ketua DPRD, beberapa nagari, ketua forum nagari sering berbicara. Kami diundang wali kota, kami diundang gubernur. Kami isi absen, daftar hadir. Lalu disampaikan program A, program B, program C. Terus kami pulang. Begitu juga orang di rantau membicarakan kami. Kami tidak diajak untuk berbicara di situ, katanya dia. Tidak salah kok, katanya. Kira-kira gitu. Tapi yang kita adakan ini sangat penting. Kita merangkum rantau untuk memperhatikan kampung. Bapak Ibu yang kami hormati, bersama Pak Fasli, kita Forum Minang Membo sudah 10 tahun menyiapkan acara Musyawarah Akbar Masyarakat Minang Ranah dan Rantau berbasis Nagari. Insya Allah acara sudah betul-betul kita siapkan. Tahun 2020 sudah kita launching di Istana Gubernur. Masih hidup Pak Fahmi Idris. 6 bulan setelah itu beliau meninggal. Tertinggal, sekarang kita bangkit lagi. Semua sudah kita susun. Pak Fasli, Ketua Panitia Pengarahnya, penggagasnya Forum Minang Membo bersama-sama yang lain. Di acara itu nanti kami undang Bapak dan Ibu semua. Semoga dalam ridho Allah. Jadi di acara itu nanti kita akan undang semua wali nagari seluruh Sumbar, semua ketua kan seluruh Sumbar, semua ketua BAMU seluruh Sumbar, semua ketua perantau tingkat nagari seluruh Sumbar. Nah, di acara itu nanti berarti misalkan nagari yang paling top sekarang Sanyambaka, Suliaya, wali nagarinya, ketua BAMUSnya, ketua kannya, ketua perantau tingkat nagarinya ada di situ. 3 nagari terbaik berbicara di depan forum. Wali nagarinya berbicara bagaimana dia membangun nagarinya, ketua kannya berbicara, BAMUSnya berbicara, rantaunya berbicara bagaimana membangun sinergi ranah dan rantau tersebut dengan nagari masing-masing. Acara ini insya Allah kita harapkan dibuka oleh Presiden. Dari data yang ada pada kami, ada 3 kali
kurang lebih itu Pak Presiden kita dalam pidatonya di konteks Minang mengatakan betapa besar jasa orang Minang untuk keluarga besar beliau, terutama menyelamatkan ayahanda beliau saat PRRI dulu yang lari ke Sumatera Barat karena ada konflik dengan pemerintah pusat. Pak Prabowo ikut di situ. Dan kebetulan Pak Sumitoro Djoyokusumo, orang tuanya Pak Prabowo ini adalah pendiri dan dekan pertama Fakultas Ekonomi UNAN. Acara yang kita gagas ini akan kita adakan insya Allah di UNAN, dan kita berharap di acara itu nanti akan ada peletakan batu pertama untuk gedung Sumitoro Djoyokusumo di UNAN Padang. Jadi ketika 3 nagari terbaik itu berbicara, maka semua mendengarkan, lalu barulah kita selama 2 hari bermusyawarah, kita dengar mereka, hari ketiga kita pergi ke nagari itu. Masalah nagari, maka akan terangkatlah semua persoalan di nagari, baik potensi positif maupun potensi negatif. Ada nagari yang berpotensi agrobisnis, ada nagari tambang, ada nagari macam-macam, juga ada nagari yang sulit menghadapi LGBT, nagari yang sulit menghadapi narkoba, tapi ada nagari yang berhasil menyelesaikan narkoba. Kita dengarkan bersama-sama, mungkin bisa ditiru oleh yang lain-lain. Sekarang isu yang lagi hangat, tambang ilegal. Ada yang meninggal sekian orang. Alangkah baiknya nagari yang tempat tambang ilegal itu kita undang di sini. Kita suruh dia, kita minta beliau ngomong sabanana terjadi di kampung. Kalau tidak kita hanya di awang-awang saja, kita berkumpul di sini, kita bicara luar biasa, terus kita pulang. Tidak ada follow up-nya nanti. Apa? Habis ini kita apa? Tapi acara ini kita tetap butuhkan untuk kita bersama-sama. Bapak Ibu semua yang kami hormati, saatnya nagari nanti berbicara, yang lain mendengarkan. Dan ketika nagari berbicara, kita harapkan Presiden ikut mendengarkan. Bangsa dan negara ini butuh kembali tokoh-tokoh nasional, tokoh pemersatu bangsa, tokoh solusi bangsa dari ranah Minang. Ada apa dengan Minang kok tidak lagi memperusi Syahrir, Natsir, Hamka dan lain sebagainya. Pembicara utama di acara itu nanti adalah satu Pak SBY, mewakili forum masyarakat, forum tokoh nasional yang mendapatkan gelar Sang Sako dari ranah Minang. Beliau melihat Minang Saisuk bagaimana, Minang saat ini bagaimana, harapannya Minang ke depan bagaimana. Kemudian pembicara kedua kita harapkan adalah Pak JK, mewakili tokoh Sumando Minang. Atas nama Sumando Minang, beliau melihat Minang saat dulu bagaimana, sekarang bagaimana, harapan ke depan bagaimana. Baru yang ketiganya Pak Rais Yatim sebagai perantau kita di mancanegara. Tapi semua berbicara setelah nagari itu bicara lebih dahulu. Kita dengarkan nagari itu berbicara, baru yang lain berbicara. Demikian Bapak dan Ibu, alangkah baiknya acara musyawarah mufakat ini, salah satu rekomendasinya adalah kita mendukung acara musyawarah akbar masyarakat Minang ranah dan atau berbasis nagari yang akan kita laksanakan nanti di tahun ini, akhir tahun ini. Dan juga hasil musyawarah kita hari ini, hasil mufakat kita memberikan penghargaan tadi dan sebagainya. Demikian saja dari saya, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.